Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5. Welcome back again to mathematics lesson. Nah, bertemu lagi sama Miss Putih di pelajaran mathematics. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Pastikan kalian memperhatikan koreksi dari Miss ya, supaya kedepannya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, are you ready to study? Jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai. Oke, before we study, let's say basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, so today we learn about two topics, yaitu multiplying a proper fraction and a whole number, dan yang kedua adalah multiplying an improper fraction and a whole number. Nah, apa sih yang dimaksud dengan a proper fraction and improper fraction? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama. Kita bahas topik yang pertama, yaitu multiplying a proper fraction and a whole number. So, what is proper fraction? Apa itu proper fraction? Jadi, proper fraction is a fraction where the numerator less than the denominator. Atau proper fraction itu adalah pecahan di mana pembilang itu berarti yang atas ya teman-teman. Contohnya di sini 2, less than the denominator, atau lebih kecil dari penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3. Jadi proper fraction itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya adalah di sini ada 2/3 atau 2/3. Lalu ada 3/6 gitu ya, 3/6. Lalu ada 5/7, 5/7. Lalu ada 16/40 atau 16/40. Nah, inilah contoh dari proper fraction. Sekarang mari kita lihat cara mengalihkan proper fraction dengan a whole number. Nah, di sini ada contoh soalnya. There are 10 apples and oranges in a basket all together. Ada 10 buah di dalam keranjang yang terdiri dari buah apel dan jeruk. 3/5 of the fruits are apples. 3/5 dari jumlah buah itu adalah buah apel. The question is, how many apples are there? Ada berapa jumlah apel yang ada di sana? Nah, di sini berarti kita harus mencari berapa banyak apel dari 10 buah yang ada di dalam keranjang. Nah, caranya yang dapat kita lakukan adalah mengalihkan 3/5 ini dengan angka 10. Berarti 3/5 dikali 10. Nah, 10 itu dapat membagi angka 5. Atau angka 5 itu bisa dibagi dengan 10. Berarti di sini bisa kita coret. Jadi di sini kita menggunakan division by cancellation. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini Miss perbesar. Sehingga caranya adalah 3/5 dikali 10. 10 bisa dibagi 5. 5 juga bisa dibagi 5. Jadi 5-nya dicoret dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka 3/1 adalah 3 dikali sisanya tadi ada 2. Maka hasilnya adalah 6. So, there are 6 apples in the baskets. Jadi, tadi kita tahu ada 6 buah apel di dalam
keranjangnya. Itu ya. Jadi tadi misalnya ada 10 buah, kemudian kita nggak tahu yang apel itu berapa. Nah, setelah kita cari ternyata yang apel itu ada 6 buah. Yaitu dengan menggunakan cara cancellation. Itu ya, atau kita coret gitu ya angkanya, kita bagi dengan angka yang sama. Ini contoh yang pertama. Mari kita lihat contoh yang kedua. There are 150 people at a concert. Jadi ada 150 orang di sebuah konser. 2/3 of them are adults. Dan 2/3 dari jumlah itu adalah orang dewasa. Pertanyaannya, how many adults are there? Ada berapa banyak orang dewasa di sana? Dan yang B, how many children are there? Dan ada berapa jumlah anak-anak yang ada di sana? Oke, tadi kita lihat pecahannya. Pecahannya adalah 2/3. Tadi diketahui bahwa 150 people at a concert. Ada 150 orang semuanya. Dan 2/3 of them are adults. Dan 2/3-nya adalah orang dewasa. Nah, kita misalkan dengan kotak seperti ini, yang kita bagi menjadi 3. Kenapa 3? Karena di sini pecahannya penyebutnya adalah 3. Kita bagi 3, 1, 2, 3. Lalu, tadi 2/3-nya adults. Misalnya kita di sini, kita warnai dengan warna green, dan sisanya itu yellow. Untuk mengetahui berapa banyak yang adults, dapat kita lakukan dengan mengalihkan 2/3 bagian ini dengan seluruh jumlah orang, yaitu 2/3 of 150, atau kita kalikan 2/3 dengan 150. Nah, seperti tadi, di sini kita bisa bagi 3 dengan 150 ya. Lalu kita bisa bagi mereka menjadi berapa? Nah, 3 bisa kita bagi dengan 3. 150 juga bisa kita bagi dengan angka 3. Sehingga kita dapat mencoret mereka dan membaginya dengan angka 3. Jadi 3 dibagi 3 adalah 1. Dan 150 dibagi 3 adalah 50. Maka kita akan dapatkan 2 dikali 50. Jadi, jumlah orang dewasa yang ada di konser itu adalah 100 orang. Nah, sekarang berapa jumlah anak-anaknya? Kalau tadi di green parts itu jumlahnya 100, maka di yellow part itu berapa? Tinggal kita kurangi jumlah seluruh orang dengan jumlah orang dewasa, yaitu 150 dikurangi 100. So, the answer is 50. Jadi, jawabannya adalah 50. So, we know that there are 50 children. Jadi, akan ada 50 orang yang berumur atau yang seumuran anak-anak. Oke, itu tadi contoh yang kedua. Oke, mari kita lihat contoh yang terakhir. Nah, di sini ada 12 glasses. There are 12 glasses. Ada 12 gelas. Kita lihat 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3. 4 dikali 3 ada 12. Nah, each glass contains 2/5 liter of water. Masing-masing gelasnya terdiri dari air yang isinya 2/5 liter. Lalu, the water in each glass is poured into a container. Jadi, air yang ada di gelasnya dituang semuanya ke dalam kontainer, atau misalnya ini kayak teko gitu ya, ke dalam kontainer. Pertanyaannya, how much water is there in the container? Jadi setelah dituang akan ada berapa
air yang ada di dalam kontainer ini. Lalu give the answer as a mixed number. Nah, kita harus menjawabnya dengan bilangan campuran. Nah, jika teman-teman menyelesaikan soal pecahan, perhatikan apa yang diminta oleh soalnya. Jika kita harus menjawabnya dengan mixed number, maka kita jawab dengan pecahan campuran. Tapi kalau dia meminta dengan decimals, maka kita jawab dengan angka desimal. Ya, jadi diperhatikan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Tadi di satu gelas isinya 2/5. Di sini ada 12. Maka, untuk mencari air yang ada di kontainer ini, kita tinggal mengalihkan 2/5 dengan angka 12. Nah, kalau teman-teman lihat, penyebutnya ini tidak bisa dibagi dengan angka yang ini ya, angka 12 ini. Karena mereka tidak ada kelipatan yang bersamanya. Jadi, caranya adalah mengalihkan pembilangnya dengan angkanya, yaitu 12. Jadi, 2 dikali 12/5. Seperti ini. Lalu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 24/5. Sehingga kita tinggal menyederhanakannya menjadi bentuk campuran, yaitu 4/5. Maka kita tahu there are 4/5 liter of water in the container. Jadi nantinya di dalam kontainer ini akan ada air sebanyak 4/5 liter. Oke, inilah contoh dari multiplying a proper fraction and a whole number. Jadi ini adalah proper fraction dan ini adalah whole number. Oke, tadi teman-teman sudah melihat contoh soal cerita dari multiplying proper fraction and a whole number. Sekarang mari kita lihat contoh soal lainnya. Nah, di sini ada find each value 2/5 of 20. Jadi kita cari 2/5 dari 20. Nah, di sini kita tulis 2/5 kita kali dengan 20. Nah, kita lihat dulu yang ini. Apakah antara 20 dan 5 ini ada kelipatan bersama? Atau dia punya faktor yang bisa kita bagi dengan dua angka ini? Nah, ada ya. 5 dibagi 5 bisa. 20 dibagi 5 bisa. Maka kita bagi mereka dengan angka 5. 5 dibagi 5 1. 20 dibagi 5 adalah 4. Maka perkaliannya yaitu 2 dibagi 1, 2 dikali 4. Maka hasilnya adalah 8. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, 20 dikali 3/10. 20 dikali 3/10. Oke, apakah dia punya faktor yang sama dari dua angka ini, 20 dan 10? Nah, ada ya. Jadi 10 bisa kita bagi 10 dan 20 bisa kita bagi dengan 10 juga. Maka kita bagi 10 dengan 10 itu 1, 20 dibagi 10 itu 2. Jadi perkaliannya yaitu 2 dikali, nah 3 dibagi 1, 3. Sehingga hasilnya adalah 6 ya. Jadi hasil perkaliannya adalah 6. Nah, inilah contohnya.
Oke, sekarang kita lihat contoh soal selanjutnya. Find each value, give each answer as a mixed number. Kita harus menjawab soal ini dengan pecahan campuran. Sebagai pecahan campuran. Oke, di sini ada 3/4 dikali 7. Oke, kita lihat di sini mereka tidak punya faktor bersama ya. Maka kita cara mengalihkannya adalah mengalihkan pembilangnya dengan angka 7 ini. Sehingga kita akan dapatkan 3 dikali 7 adalah 21 dibagi 4. Lalu kita ubah 21/4 menjadi pecahan campuran. Nah, di sini misalnya 21 dibagi 4, maka kita akan dapatkan di sini 5, karena 5 dikali 4 adalah 20 gitu ya. Ini 20, maka akan sisa 1. Sehingga bentuk pecahannya adalah 5 yang di sini, lalu 1/4. Oke, ini untuk soal yang A. Soal yang B, yaitu perkalian dari 9 dikali 3/5. 9 dikali 3/5. Oke, berarti sama seperti tadi, karena mereka berdua tidak punya faktor yang sama, yaitu kita kalikan 9 dikali 3, yaitu hasilnya 27 dibagi 5. Maka kita tinggal mengubahnya menjadi pecahan campuran, berarti 27 dibagi 5 sama dengan 5, karena hasilnya 25, kemudian kita kurangi hasilnya 2. Maka pecahan campurannya adalah 5, 2/5. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana multiplying an improper fraction and a whole number. Atau bagaimana cara mengalihkan improper fraction dengan angka ya, atau bilangan asli. Nah, before we learn about multiplying improper fraction and a whole number, kita kenalan dulu sama improper fraction-nya. Jadi, what is improper fraction? Jadi, improper fraction is a fraction where the numerator is greater than or equal to the denominator. Jadi, improper fraction itu adalah bentuk pecahan yang pembilangnya lebih besar, greater than, atau equal, atau sama dengan penyebutnya. Nah, kalau tadi proper fraction itu pembilangnya lebih kecil, jadi angka yang di atasnya lebih kecil. Kalau improper fraction, dia pembilangnya lebih besar, atau sama dengan penyebutnya. Nah, lalu bagaimana cara mengalihkan improper fraction dengan whole number? Sekarang mari kita lihat contoh ini. Oke, multiplying an improper fraction and a whole number. Di sini ada pertanyaan, find the value of 3/2 of 2 gitu ya. Bagaimana nilai dari 3/2 dikali 2? Oke, kita hitung. Nah, jika teman-teman lihat, pecahan di sini 3/2 dikali 2,
angka 2 ini sama ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan division by cancellation seperti tadi. Seperti ini. Jadi yang bawah kita bagi 2, ini kita bagi 2, berarti tinggal 3 dikali 1, 3 dibagi 1 juga 3. Maka hasilnya adalah 3. Atau jika kita misalkan dalam lingkaran gitu ya, kalau misalnya ada 3/2, berarti ada 3 lingkaran yang dibagi 2. Kalau ada 3 lingkaran dibagi 2, maka setiap satunya dapat 1 lingkaran dan setengah lingkaran. Makanya di sini ada 1 lingkaran, setengah lingkaran. 1 lingkaran, setengah lingkaran. Nah, kalau kita gabung mereka, maka sama saja kita akan mendapatkan 3 lingkaran. Sama ya jawabannya. Jadi, kalau 3/2 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Find the product of 4 and 7/3. Jadi, kita diminta mengalihkan angka 4 dengan 7/3. Nah, bisa kita misalkan dengan seperti ini. Tuh ya, jadi ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4, dan ada 7/3. 7/3 ini berarti sama saja seperti ada 7 dikali 1/3. Nah, inilah bagian 1/3. Nah, kita hitung apakah benar ada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar ya. Jadi ada 7/3 bagian yang ada 4 kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, hasil dari semua ini berapa? Kalau misalnya kita jumlahkan semuanya, maka menjadi berapa? Nah, untuk mendapatkannya, kita bisa mengalihkan 4 dikali 7/3. Sama dengan kita kalikan 4 dengan pembilangnya, yaitu 28 dibagi 3. Hasilnya adalah, nah 28 kita bagi 3, hasilnya 9 ya. Karena 9 dikali 3, 27. Lalu akan sisa 1. Maka pecahan campurannya adalah 9, 1/3. Nah, kita lihat permisalannya, berarti dari seluruh kelompok ini akan dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ditambah 1/3. Nah, sama ya teman-teman, hasilnya 9, 1/3. Nah, sampai di sini semoga dapat dimengerti ya, teman-teman. Oke, this is the end of our lesson. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan terus berlatih di rumah ya teman-teman. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Kalian boleh bertanya lewat WhatsApp atau Google Classroom. Oke, sekian dari Miss hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.